ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamassuk ala kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amantana bi asrar bid-darin amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan membahas tentang khulu. Pembahasan sebelumnya tentang apa? Tolak roji'i. Masih ingat tolak roji'i itu tolak yang seperti apa? Tolak yang bisa kembali. Tolak satu atau Tolak dua. Dan bisa rujuk pada saat masih berada di masa iddah, dan mentalaknya sebelum jima apa setelah jima? Sesudah jima. Itu talak raj'i, artinya tidak butuh akad yang baru. Sekarang ada model talak yang lain namanya khulu. Khulu tulisannya kha lam ain, khulu. Apa itu khulu? Al-khul'u lughatan mushtaqun minal khul'i wa huwa naz'u. Khulu secara bahasa itu adalah melepas. Melepas artinya pasangan laki-laki dan perempuan atau pasangan suami istri di dalam Al-Qur'an itu kan digambarkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasangan itu sudah semestinya memposisikan diri sebagai pakaian. Sudah jelas di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum, perempuan itu adalah pakaian bagi kalian laki-laki, wa antum, dan kalian laki-laki, libasul lahunna, pakaian bagi perempuan. Apa fungsi pakaian? Fungsi pakaian salah satunya adalah menutupi. Jadi sepasang suami istri itu memposisikan diri sebagai pakaian yang salah satu fungsinya adalah menutupi. Apa yang ditutupi adalah kekurangan masing-masing. Karenanya ada laki, ada perempuan. Tidak ada ceritanya sama-sama sempurna, tidak ada yang perlu untuk ditambahi, tidak perlu ada yang ditutupi, tidak ada. Pasangan sempurna itu tidak ada. Pasangan sempurna itu tidak ada. Yang pasti punya kekurangan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Yang lebih itu untuk menutupi yang kurang. Yang kurang agar ditutupi sama yang lebih, begitu. Kadang kalau pasangan sekarang itu, terutama ibu-ibu PKK itu, ngerumpi gosip sambil belanja. Oh kayak gitu ya, suami saya tambah kayak gini orangnya. Kalau dibuatkan kopi bilang pahit, kalau dibuatkan masak bilang terlalu asin. Akhirnya kan menjelek-jelekkan suaminya, tidak menutupi kekurangannya. Yang laki juga seperti itu, lagi ngopi sama teman-temannya. Istri saya itu kalau masak kayak masak air, tidak ada rasanya. Bikin kopi juga seperti itu, pahit, tidak ada gulanya, sama kayak orangnya. Misalnya kayak gitu. Ya berarti tidak saling menutupi. Alhamdulillah, saya sampai sekarang belum pernah menceritakan kekurangan istri saya sendiri. Ya pasti semua orang punya kekurangan masing-masing. Saya kalau cerita tidak pernah yang tidak enak-enak, pasti yang enak. Ya kita itu kan harus terlihat termasuk orang yang paling bahagia walaupun di hati kita dipenuhi banyak luka, begitu. Dia orang itu seneng gitu ngelihat itu. Cuma orang sekarang kan kebalik. Kalau pas lagi seneng sembunyi-sembunyi, takut nanti ya ngampong ya. Tapi kalau pas lagi susah, datang ke A, datang ke B, seakan-akan kita orang paling susah sedunia. Mestinya tidak seperti itu. Itu salah satu fungsi pakaian untuk menutupi. Yang kedua adalah
untuk melindungi. Melindungi dari apa pakaian itu? Dari panas. Ya, pasangan juga seperti itu. Salah satu fungsinya adalah saling melindungi. Kok tidak ada yang saling melindungi? Itu bukan namanya pasangan. Itu namanya apa? Itu namanya bisa jadi pacaran, bukan pasangan. Saling melindungi. Yang ketiga, fungsi dari pakaian apa? Sebagai perhiasan. Orang itu merasa bangga dengan memakai pakaian itu. Terlihat begitu mempesona dan begitu indah. Nah, pasangan juga seperti itu. Di depan orang lain ya sebisa mungkin terlihat seperti pasangan yang paling serasi sedunia. Urusan di rumah, urusan lain. Jadi kalau mau marah-marah itu jangan di depan orang. Di rumah mau diapakan terserah itu. Begitu. Nah, itu makanya al-khul'u itu secara bahasa adalah melepas, karena memang pasangan itu diibaratkan di dalam Al-Quran adalah sebagai libas, pakaian yang kalau dilepas pasti akan bisa menimbulkan hal-hal yang akan membahayakan. Nah, khulu itu hukumnya apa? Khulu itu hukum asalnya itu hukumnya makruh. Ini masih membahas dari segi bahasa. Khulu secara asalnya itu hukumnya makruh, tapi kadang-kadang berhukum sunnah. Khulu itu salah satu jenis talak ya. Kadang-kadang berhukum sunnah khulu itu. Pada saat kapan? Pada saat seorang istri yang tidak bersikap baik kepada suaminya, tidak bisa berperilaku baik, tidak bisa memenuhi hak-haknya sebagai istri kepada suami. Pada saat itu khulu itu disunnahkan. Kenapa? Khawatir istri tambah banyak dosanya. Itu secara bahasa. Secara syarak, furqatun bi'iwadin maksudin rojiin li jihati zaujin. Khulu itu adalah pisah dengan imbalan yang diinginkan, yang kembali kepada zauj. Zauj itu siapa? Istri. Zauj itu siapa? Suami. Zauj suami. Kalau istri? Zaujah. Pisah dengan imbalan yang diinginkan, yang kembali kepada pihak suami. Furqatun. Kalau pisahnya tanpa imbalan, maka itu bukan namanya khulu. Bisa apa? Ya bisa tolak roji'i kayak kemarin itu kan tidak ada imbalannya kan? Atau tolak bain, nanti akan saya jelaskan. Atau dengan imbalan tapi tidak diinginkan, tidak dicari sama kebanyakan orang. Semisal darah yang bukan melalui proses PMII ya. Jadi darah biasa gitu, taruh di mangkok yang sudah kotor, yang sudah begitu lama, siapa mau nyari? Buat apa? Itu ada imbalannya, tapi imbalannya tidak dicari kebanyakan orang, maka itu bukan namanya khulu. Paham? Dengan imbalan. Kalau tidak dengan imbalan berarti bukan khulu. Imbalannya tidak dicari kebanyakan orang juga bukan namanya khulu. Apa namanya? Nanti bisa jadi tolak roj'i. Yang pasti khulu itu termasuk jenis talak. Itu dari segi definisi, paham ya? Akan saya jelaskan sedikit tentang yang di papan tulis. Jadi biar ada gambaran. Harus benar-benar fokus ya. Kalau udah kelihatan agak
mundurkan. Jadi pembagian talak itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada talak bain, ya, ada talak raj'i. Kalau bain ini nanti ada pembahasannya sendiri. Di sini dibagi menjadi dua. Bain dibagi menjadi dua. Ada bainunah sugro, artinya bain sugro. Sugro artinya kecil. Ada bainunah kubro, artinya bain yang besar. Apa itu bainunah sugro? Bainunah sugro itu orang mentalak istrinya talak 1 atau 2 tapi sebelum dijima. Itu sudah talak bain itu. Talak bain. Talak 1 atau 2 tapi sebelum dijima, itu sudah disebut talak bain. Atau contoh yang kedua, khulu, seperti pembahasan sekarang itu. Talak 1 atau 2 tapi dengan imbalan, itu sudah namanya talak bain. Jadi khulu ini termasuk jenis talak bain. Kalau talak bain ini talak bain yang sugro, maka tidak bisa rujuk. Kemarin yang bisa rujuk itu kan talak raj'i. Kalau talak bain tidak bisa rujuk, harus apa? Harus akad yang baru. Jadi nanti butuh wali, butuh saksi, butuh mahar, butuh segot dan seterusnya. Sebagaimana orang akad nikah yang baru pertama kali itu. Ini kalau bainunah sugro, bain kecil. Ya karena memang belum 3 talaknya, makanya disebut kecil. Ada bainunah kubro, bain yang besar. Contohnya apa? Talak bain yang besar itu talak 3. Talak 3. Mentalak istri dengan talak 3, baik dengan imbalan atau tidak. Itu sudah namanya talak bain kubro. Baik sudah dijima atau belum, sudah dapat duli. Kalau sudah ditalak 3, mau sudah dijima atau belum, itu sudah namanya talak bainunah kubro. Bainunah kubro, bain yang besar. Apa akibat yang akan ditimbulkan ketika sudah ditalak 3, baik sudah dijima atau belum dijima? Maka ini tidak bisa dengan akad yang baru. Bisanya akad yang baru setelah istrinya menikah dengan orang lain, lelaki lain. Paham bedanya? Bedanya paham? Paham ya? Saya ulang kembali sedikit. Jadi talak itu ada namanya bain. Bain itu ada kecil, ada besar. Kalau kecil bisa jadi talak 1 atau 2 tapi sebelum dijima, 1 atau 2 qoblal jima. Atau namanya khulu. Khulu itu ya talak 1 atau 2 tapi dengan imbalan. Masih belum ada gambaran khulu karena belum dijelaskan. Nanti akan saya jelaskan. Nah, yang talak bainunah sugro ini tidak bisa rujuk seperti contoh talak raj'i kemarin. Saya rujuk kamu, tidak bisa. Harus dengan akad yang baru walaupun cuma talak 1 atau 2. Karena sudah masuk bain, tidak bisa rojak tuki, aku rujuk kamu, aku rujak kamu. Jadi rojak. Tidak bisa. Harus dengan akad yang baru. Kalau bainunah kubro, bainunah kubro ini talak 3, baik sudah dijima atau belum, atau baik dengan imbalan atau tidak ngefek. Pokok kalau sudah talak 3 itu sudah berat. Ibarat najis itu sudah najis mughalladhah. Ini tidak bisa rujuk. Pertama, otomatis tidak bisa rujuk. Yang kedua, tidak bisa dengan akad yang baru. Bisanya kalau sudah terjadi tolak bainunah kubro ini
dia sebagai istri harus menikah dengan lelaki lain. Setelah itu, setelah dijima dan sudah diceraikan, baru boleh kembali lagi kepada suami yang pertama. Itu namanya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Setelah itu kandas lagi, ya, sama aja. Nah, ini paham ya, tolak bain ya. Kalau tolak roj'i seperti pembahasan sebelumnya kemarin itu, talak 1 atau talak 2. Sudah dijima apa belum? Sudah. Sudah dijima. Dan bisa rujuk itu ketika masih dalam masa iddah. Kalau jenis talak yang seperti ini, maka ini tinggal rujuk saja. Saya pengen kembali kepada kamu, saya kembali kepada kamu. Kalau istilah bahasa Arabnya rojak tuki. Jadi tidak perlu untuk akad kembali, apalagi suruh nikah sama laki-laki lain. Tidak perlu kalau talak raj'i. Paham? Jadi tinggal saya rujuk kamu, saya rujak kamu, gitu. Tapi harus dengan kata-kata loh. Karena setiap akad tuh harus ada sigot, harus dengan kata-kata. Tidak boleh istrinya tiba-tiba minta, oh maafkan saya karena sudah banyak berbuat kesalahan. Begitu. Setelah itu langsung kemudian bareng lagi kemana-mana. Harus dengan rojak tuki, aku rujak kamu. Begitu, dirujuk. Jadi ini gambarannya, tolak itu biar paham ya. Ada tolak bain, ada tolak roj'i. Gitu. Ini nanti akan saya jelaskan di sesi yang paling akhir. Tapi ini biasanya jarang kalau khulu itu. Jadi khulu itu contohnya seperti ini. Gambaran umumnya khulu itu seperti ini. Jadi istri minta kepada suami, wahai suami, talak saya, nanti akan saya kasih imbalan uang 1 juta. Itu namanya khulu. Seperti itu sudah bukan tolak roj'i, tapi tolak bain. Tapi bainnya bain kecil, sugro. Atau ini juga bisa dari suami. Kamu nanti, suami menawarkan diri kepada istrinya, kamu nanti saya talak, akan saya kasih imbalan uang 1 juta. Ini juga namanya khulu, namanya talak bain. Istilah lain itu talak bain. Dan ini sudah dikatakan talak bain. Ya mungkin kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Mungkin dia kenalnya di Facebook, itu di medsos. Ternyata setelah nikah jalan 1 hari kok wajahnya berubah, kok kayaknya tidak sama seperti wajah yang dipasang di foto profil di Instagram sama di Facebook. Akhirnya kan KCB. Apa KCB? Hah? Kecewa banget, bukan ketika cinta bertasbih. Ya Allah. KCB, kecewa banget. Akhirnya ya terjadilah seperti itu. Tapi khulu ini tidak akan bisa terlaksana kalau tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Setiap pembahasan pasti disebutkan rukun-rukunnya. Rukun khulu, sehingga khulu itu bisa terjadi ketika memenuhi berapa rukun? Ketika memenuhi 5 rukun. Rukun khulu ada 5. Rukun khulu ada 5. Pertama, multazimun. Multazimun artinya orang yang membayar. Siapa yang bayar? Suami. Siapa yang bayar? Yang membayar siapa? Yang minta talak. Yang membayar siapa? Suami. Jangan yang minta talak. Bisa jadi yang menawarkan talak kan juga suami, yang minta talak istri, tapi yang membayar tetap suami. Seperti ini biasanya agak perhitungan orang model talak seperti ini. Multazim, orang yang membayar. Yang kedua, rukunnya budu. Tahu budu? Hah? Hah?
Lupa. Sekarang lupa, kemarin tidak tahu. Wudu itu alat kemaluan istri. Kok ngawur. Dulu pernah ada santri itu dikerjai, santri baru dikerjai sama santri lama. Pernah di salah satu pondok di Jawa Timur, tidak saya sebutkan. Ini kan istilah-istilah yang jarang orang tahu. Santri baru mondok sekamar sama santri lama. Kasih uang, "Dek, tolong belikan buduk ya di koperasi." Dikerjai itu. Akhirnya setelah nyampe di koperasi, cacak-cacaknya itu, "Kamu disuruh sama siapa? Kurang ajar itu yang nyuruh itu." Masa ada yang jual buduk di koperasi? Tidak kira ada. Ya pahamnya namanya santri baru itu kan santri yang lugu, polos gitu, kayak tidak punya dosa. Dikira itu semacam kayak makanan gitu. Ternyata bukan makanan itu. Ada istilah lain juga yang tiap daerah itu tidak sama. Semisal OT-OT, tahu OT-OT? Ya, bisa jadi ada bilang dari Daerah sekitar Kediri itu konotasinya konotasi yang jorok kalau OT-OT itu. Jadi kadang-kadang beda daerah itu beda arti. Nah, itu kayaknya Indonesia dengan bahasanya orang Besuki sama orang Sumber Malang kadang tidak sama ya. Di sebagian istilah itu tidak sama. Wudu harus akrab dengan istilah itu. Yang sering dengar istilahnya kan farji, begitu. Kalau farji ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau wudu itu perempuan. Beli wudu di koperasi, nanti tambah jadi rame itu. Yang ketiga, iwat, imbalannya itu. Nanti kita bahas satu persatu. Iwadun. Iwa, kalau iwa itu ikan. Iwadun, imbalan. Ada sebuah syair terkait iwadun ini saya masih hafal betul. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Segala sesuatu, siapapun itu, kalau kita berpisah dengan sesuatu atau dengan orang siapapun pasti akan ada penggantinya. Walaysa lillahi in faraqta min iwadin. Tapi kalau kita berpisah dengan Allah, siapa yang bisa menjadi penggantinya? Tenang, hidup itu tenang. Ada yang hilang, ya berarti bukan milik kita. Maupun barang, maupun orang, pasti ada penggantinya. Itu sudah rumus alam itu. Kalau kita bisa sabar, bisa ikhlas, bisa jadi mendapat pengganti yang jauh lebih baik. Hafal kata-kata yang pernah saya posting di WA itu. Apa bahasa Arabnya? Jadi semua ada penggantinya. Tapi kalau kita sudah tidak kehilangan Allah, siapa yang mau bisa mengganti Allah itu siapa? Tidak ada. Karena sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan sampai kita merasa kehilangan Allah. Karena kalau kita sudah merasa kehilangan Allah, mau datang kepada 1000 orang pun tidak bakal selesai masalah. Orang sekarang itu kadang-kadang kalau ada masalah, kebanyakan curhat, tidak mau diamalkan yang disarankan sama ustadznya. Oh gini, saya tidak kuat, gini. Dikasih saran, tidak dilakukan. Pindah lagi ke ustadz yang lain, pindah lagi ke ustadz yang lain. Kapan selesainya? Kehilangan Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena tidak ada penggantinya. Yang keempat, syaratnya adalah sigot. Sigot itu ya kata-kata itu. Kalau dalam akad namanya ijab dan qabul. Kemudian yang kelima, zaujun.
suami. Kalau udah ada suami ngomong sama tiang ya tidak bisa. Ayo kamu sekarang talak saya, nanti saya kasih imbalan uang 1 juta. Difoto, di video sama temannya. Gila. Ini contoh orang gila. Kita bahas dari rukun yang pertama. Syartul multazim, syarat orang yang membayar. Itlaqut tasarrufil mali, orang yang mutlak tasarrufnya. Artinya orang tersebut orang yang balik dan berakal, bukan orang yang masih belum balik. Artinya dia bisa menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Itu namanya itlaqut tasarrufil mali. Kalau menggunakan harta dengan digunakan untuk dihambur-hamburkan dan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka orang tersebut tidak memenuhi syarat. Jadi orang yang membayar ini harus bisa mentasarufkan hartanya untuk kepentingan-kepentingan yang baik. Contoh kepentingan yang tidak baik apa? Ya digunakan untuk beli narkoba atau dibakar hartanya. Harus balik dan berakal. Karenanya kalau ada suami yang tidak berakal, berarti suami gila. Bilang seperti ini kepada istrinya, kamu saya talak, nanti saya kasih imbalan 1 juta, maka tidak jatuh khuluknya, talak baiknya tidak jatuh. Atau suami yang masih kecil, masih suka beli es krim, masih suka beli permen pentol, itu bilang kepada istrinya yang juga masih belum begitu dewasa, tidak bisa karena masih belum balik. Itu syarat yang pertama. Kemudian wudu, rukun yang kedua adalah wudu. Apa syaratnya wudu sehingga bisa jatuh talak? Syartul bud'i milku zauji lahu. Wudu itu milik daripada suami. Milik di sini artinya milik dari segi memanfaatkan, bukan dimiliki. Kan tidak mungkin dimiliki. Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Harus milik daripada suami. Makanya ketika nanti ada talak raj'i 1 atau 2, itu kan statusnya masih bisa rujuk kan? Berarti si perempuan itu masih menjadi milik suami, bisa untuk rojak tuki aku rujuk kamu, begitu. Tapi kalau masih belum dirujuk, maka buduknya itu masih belum bisa dimanfaatkan oleh suami, walaupun itu tolak 1 atau 2, tidak boleh berhubungan badan. Tolak roj'i itu tidak boleh berhubungan badan, begitu. Paham ya? Jadi misalnya mengkhuluk yang bukan istrinya, mantan istri, tidak bisa karena butuhnya bukan milik suami, tapi sudah milik orang lain. Paham? Atau mengkhuluk calon istri, ini juga tidak sah karena butuhnya miliknya sendiri. Ini tidak perlu diterjemahkan kalau butuh itu. Kalau diterjemahkan agak porno. Jadi pakai bahasa aslinya saja. Kemudian yang rukun yang ketiga apa? Iwat ya, imbalan. Syaratnya apa? Imbalan itu bisa menjadikan khuluknya itu sah. Syaratnya ada 4. Jadi model kitab Yaqutun Nafis itu disebutkan rukunnya, terus kemudian disebutkan syarat dari setiap rukun. Ini kitab yang cukup mudah karena diambil poin-poinnya, lebih mudah untuk dipahami. Imbalan syaratnya ada 4. Yang pertama, kaunuhu maksudan, harus imbalan itu harus dicari kebanyakan orang atau diinginkan. Contoh, kalau imbalan yang tidak diinginkan, semisal kayak darah seperti tadi itu, atau misalnya kotoran misalnya, maka itu tidak bisa. Misalnya begini,
aku talak kamu talak 2 dengan nanti saya kasih imbalan darah. Ini tidak bisa. Karena apa? Karena tidak maksudan. Darah itu rata-rata tidak dicari orang. Tidak bisa. Apakah nanti jatuh khulu? Nanti akan ada pembahasan ini, skema yang di bawah itu nanti insyaallah. Jadi harus dicari kebanyakan orang. Yang kedua, wa kaunuhu ma'luman, harus diketahui. Misalnya begini, saya talak kamu talak 2 dengan saya kasih imbalan uang. Uang ini masih belum maklum karena uangnya masih belum jelas berapa nominalnya. Tidak bisa, harus maklum. Atau misalnya ini tidak harus uang, pokoknya sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Contoh yang lain misalnya saya talak kamu talak 2 dengan saya kasih imbalan HP. Ini juga tidak maklum, tidak sah. Tapi ketika HP-nya sudah disebutkan mereknya, tipenya, misalkan kayak HP saya, HP Poco M3 misalnya, bisa. Maka nanti jatuh khulu, jatuh tolak bain. Bain surah apa kubro? Surah. Boleh rujuk apa tidak boleh rujuk? Hah? Boleh rujuk apa tidak boleh rujuk? Dengan akad yang baru. Ya berarti kan tidak rujuk kalau akad yang baru itu. Kalau rujuk itu tidak perlu akad. Rujuk itu tidak perlu akad, tidak perlu saksi, tidak perlu mahar. Aku rujak kamu, begitu. Aku rujuk kamu, sudah selesai. Kalau rujuk tidak perlu akad. Kalau bain surah tadi itu tidak bisa rujuk, harus dengan akad yang baru, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul dan seterusnya. Sama persis seperti akad nikah itu. Paham? Jadi imbalannya itu harus maklum, diketahui. Yang ketiga, wa kaunuhu raji'an li jihati zauji. Imbalannya yang membayar adalah zaud atau suami. Contoh misalnya yang membayar bukan suami, ini contoh yang khuluknya tidak sah. Semisal begini, istri bilang kepada suami, ceraikan saya, talak 2 misalnya. Kemudian nanti kamu kasih imbalan dengan membantu orang yang sedang terkena bencana. Ini tidak bisa, karena ini kembalinya kepada orang lain, bukan kembali kepada istri. Itu tidak bisa. Contoh saja itu. Kemudian yang keempat, syarat dari imbalan itu wa kaunuhu maqduran ala tasallumihi, bisa diserahkan, bisa diserah terimakan. Contoh yang tidak bisa diserah terimakan, misalnya burung yang terbang. Jadi suami itu punya burung yang terbang, harganya mahal, ratusan juta. Istrinya bilang seperti ini, ceraikan saya, nanti dengan kamu memberikan imbalan burung kamu yang terbang itu. Ini tidak bisa diserahkan. Iya kalau ketangkap, kalau enggak. Atau barang yang hilang misalnya, suami punya emas 1 kilo yang hilang, nanti saya kasih imbalan itu. Ya gimana caranya? Pada saat ini saya tidak pegang, gimana cara nyerahkan? Jadi harus bisa diserah terimakan. Kemudian rukun yang keempat apa? Rukun yang keempat. Sigot. Sigot itu apa? Sama seperti sigot jual beli. Nanti ada syaratnya sigot jual beli. Sama persis seperti sigot
akad nikah pada pembahasan sebelumnya. Hanya saja di sini ada sedikit keringanan. Di sela-sela itu boleh di sela-sela dengan ucapan yang ringan. Tapi kalau yang seperti akad nikah kemarin itu kan tidak bisa, antara ijab dan qabul itu kan tidak bisa di sela-sela dengan sesuatu yang lain kan. Semisal angkahtuka wa zawajtuka mahtubataka bimahri sekian halan. Kemudian suami ini, calon suami ini bilang, mana miknya. Baru kemudian qabiltu nikah. Ini kan berarti di sela-sela. Tidak boleh. Tapi kalau dalam contoh khulu ini masih ada keringanan sedikit. Yang penting tidak banyak yang diomongkan, itu masih bisa dimaklumi. Syarat segotnya sama seperti segot jual beli. Segot jual beli sama seperti segot akad nikah kemarin itu pada pembahasan sebelumnya. Jadi tidak perlu dijelaskan. Yang keempat, yang kelima ya, zauj, suami. Suami yang bagaimana yang bisa menjatuhkan khulu? Kaunuhu mimman yasihu talaquhu, yaitu suami yang bisa menjatuhkan talak. Apakah ada suami yang tidak bisa menjatuhkan talak? Ada. Contohnya, suami yang bagaimana? Suami yang belum balik pertama, atau suami yang gila, atau suami yang dipaksa tapi dengan memenuhi syarat-syarat paksaan. Jadi contoh yang sering kali orang mengatakan terpaksa tapi sebenarnya bukan terpaksa. Misalnya, oh daripada nanti kita tetap bertahan, nanti tiap hari ribut. Itu bukan paksaan, itu namanya. Itu bukan terpaksa. Terpaksa menurut kita, tapi bukan terpaksa versi fikih yang bisa menjadikan sah dan tidak sah. Itu terpaksa menurut kita. Atau kita rujuk saja, terpaksa, ya kasihan sama anak, masih punya anak, begitu. Itu bukan namanya terpaksa. Terpaksa kemarin itu ada hubungannya sama ancaman-ancaman yang sangat berbahaya itu, begitu. Kemudian itu termasuk syarat daripada zauj, orang yang sah untuk menjatuhkan talak. Contoh khulu, misalnya ada seorang suami yang bernama Zaid bilang kepada istrinya, tolaktuki bi alfi dinarin, aku mentalak kamu dengan imbalan 1000 dinar. Kemudian istrinya bilang qabiltu, aku terima. Itu sudah jatuh khulu. Yang pasti ini bukan bain kubro. Jadi kalau pengen balik lagi, ya akad lagi, begitu. Ini talak bain, memang talak bain, tapi bain sugro. Contoh tadi itu, tolak tuki bi alfi dinarin, aku talak kamu dengan imbalan 1000 dinar. Kemudian istrinya bilang qabil tu, nggak usah bilang qabil tu nikah, wong ini mau dicerai. Itu lain nanti. Atau contoh seperti ini contoh. Seorang suami berkata kepada istrinya, mata dominti li alfa dinarin fa anti tolikun. Kapan kamu membebankan kepada saya 1000 dinar, maka kamu saya talak. Atau kalau kamu mau saya talak, saya akan kasih kamu uang 1000 dinar. Maka ini juga jatuh khulu. Istrinya bilang domintu laka alfa dinar, aku menanggung kamu dengan 1000 dinar, gitu. Paham khulu ya? Jadi rata-rata permintaan istri, kemudian istri bayar kepada suami. Karena permintaan untuk dicerai itu istrinya bayar kepada suami. Tapi tidak setiap khulu itu bisa jatuh khulu. Ini penjelasan detailnya. Tidak setiap khulu itu bisa jatuh khulu.
dan harus membayar sesuai dengan kesepakatan, tidak harus. Khulu di sini seperti tadi contoh khulu itu, istri bilang kepada suami, talak saya dengan membayar 1.000 dinar atau 1 juta misalnya. Ini bisa yang dibayarkan sama persis seperti apa yang diucapkan, 1 juta misalnya. Jika memenuhi syarat, segotnya sah. Tadi itu segotnya sah, kholak tuki seperti itu. Segotnya sah. Dan iwatnya juga sah. Iwat seperti tadi itu, syaratnya tadi maksudan, dicari kebanyakan orang. Yang kedua harus diketahui jelas imbalan harus apa. diketahui. Jadi semisal nanti istri bilang kepada suami, talak saya dengan dikasih imbalan 1 juta, maka nanti yang diterima dari istri ini juga 1 juta, begitu. Karena iwatnya sesuai dengan syarat dan juga maksud, begitu. Ada yang nanti membayarnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak sesuai dengan kesepakatan. Ketika apa? Ketika iwatnya itu rusak. Semisal rusak itu contohnya ghairu maksud. Apa ghairu maksud itu? Ghairu maklum. Sebentar. Begini contohnya, iwatnya hanya maksud saja. Maksud berarti dicari kebanyakan orang. Maksud ini bisa jadi perkara yang halal, bisa jadi perkara yang haram. Semisal ya perkara yang haram, khamar misalnya, atau narkoba, itu kan juga bisa jadi dicari kebanyakan orang kan, tapi itu haram. Itu namanya maksud, dicari kebanyakan orang. Tapi berhubung ini adalah sesuatu iwat yang fasad, yang rusak, tidak memenuhi syarat, maka nanti yang diberikan kepada siapa? Kepada istri itu adalah mahar misil. Mahar misil itu mas kawin standar. Standarnya biasanya dikasih berapa kalau nikah sama dia. Jadi dia dikasih seperti misalnya tadi itu khamar, minuman keras atau narkoba, tidak dikasih itu. Dikasih ganti yang lain namanya mahar misil. Mahar standarnya dia itu berapa, nanti itu dikasih sama suami. Paham ya? Karena apa? Karena iwatnya, imbalannya itu rusak gitu. Ada orang khulu itu jadi talak raj'i. Talak raj'i berarti tidak usah akad lagi, cukup rujuk. Ketika sigotnya tidak sah. Contoh begini sigotnya. Khalaqtuki ala hadad dinari ala anna li raj'ah. Aku mengkhuluk kamu dengan membayar 1.000 dinar tapi dengan syarat saya rujuk. Ini kan sigotnya tidak sah. Namanya khuluk itu tidak bisa rujuk. Begitu. Khuluk itu tidak bisa rujuk. Tapi ini sigotnya, kata-katanya, aku khuluk kamu dengan syarat saya bisa rujuk. Kan tidak bisa, tidak mungkin. Khuluk itu tidak bisa rujuk. Karena tolak bain. Yang bisa apa? Dengan akad yang baru. Atau misalnya imbalannya itu adalah ghairu maksud. Semisal tidak banyak diinginkan orang. Apa contohnya tadi? Darah misalnya. Kalau kotoran masih bisa dimanfaatkan. Pupuk dan lain sebagainya. Lain contohnya. Darah misalnya. Maka jika misalnya ngomong seperti itu, aku khuluk kamu dengan imbalan darah. Darah yang bukan buat donor darah, kalau itu lain lagi pembahasannya. Darah yang tidak ada manfaatnya. Maka bagaimana kalau seperti itu? Jadi talak raj'i, tidak jadi khuluk. Karena apa? Karena imbalannya ghairu maksud.
tidak diinginkan banyak orang. Jadi tolak roj'i, jadi nanti bisa rujuk kembali, tidak perlu akad yang baru. Atau imbalannya digantungkan dengan sesuatu yang ada. Semisal aku talak kamu dengan imbalan HP jika HP saya ada. Digantungkan dengan sesuatu yang ada. Maka nanti tidak jadi jatuh khulu tapi jatuh tolak roj'i. Jadi nanti bisa rujuk dan tidak perlu akad baru. Yang keempat, tidak jatuh apa-apa sama sekali jika digantungkan dengan sesuatu yang tidak ada. Aku talak kamu dengan imbalan yang tidak ada pokoknya. Misalnya saya nikahkan dengan jin misalnya. Mana ada. Tidak kelihatan. Pokoknya sesuatu yang tidak ada di situ atau dia tidak memiliki, ya tidak bisa, tidak jatuh talak. Karena harus memenuhi beberapa syarat. Udah, dari sini ada yang mau tanya? Silakan. Tapi sepertinya kadang-kadang terjadi minta dicerai tapi dikasih imbalan sama suami kan ya. Ya agak perhitungan juga istri model seperti ini. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi yang membayar tadi kayaknya saya sempat ngomong yang bayar itu istri ya. Iya. Ya sedikit ini keselio lidah saya itu. Yang bayar semuanya suami. Yang bayar suami, tidak ada dari istri. Yang bayar itu suami. Walaupun permintaan dari istri, tapi tetap yang membayar adalah suami begitu. Dari sini ada yang mau tanya? Silakan. Jadi secara umum gambaran pembagian tolak paham ya? Pembagian tolak secara umum gambarannya paham ya? Paham? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kami persilakan untuk ditutup. Kalau ada pertanyaan nanti setelah ini, biar videonya tidak terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab.